Di sini saya akan memulai presentasi kami, yaitu yang berjudul Bekerja di Ruang Kelas. Pertama, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Di sini saya akan memperkenalkan nama saya Putri, dan di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya, yaitu bersama Sari Ayu Miranda Bolo sendiri. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Dan atas kesempatan ini, izinkan saya dan rekan saya untuk menjelaskan materi yang kami buat. Dalam materi pembahasan kami, ada 3 bagian, yaitu kelas, asosiasi, dan generalisasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelas dalam UML. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelas. Kelas dalam UML adalah elemen dasar untuk memudahkan struktur sebatas dari sistem. Kelas merepresentasikan entitas atau objek dalam sistem yang dimiliki atribut atau data dan metode perilaku berkaitan. Dalam diagram kelas UML, kelas diwakili oleh persegi yang terbagi menjadi 3 bagian horizontal, yaitu bagian atas berisi nama kelas, dan bagian tengah berisi atribut, dan bagian bawah berisi metode. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menemukan kelas. Cara menemukan kelas dalam UML, Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut, yaitu 1. Analisis kebutuhan. Lakukan analisis kebutuhan untuk sistem yang akan dimodelkan. 2. Identifikasi entitas yang berperan sebagai kelas dalam sistem tersebut. 3. Identifikasi kelas. Tentukan kelas-kelas yang ada dalam sistem berdasarkan analisis kebutuhan. 4. Identifikasi atribut. Untuk setiap kelas yang telah identifikasi, tentukan atribut yang dimiliki oleh kelas tersebut. 5. Identifikasi metode. Tentukan metode atau perilaku yang dimiliki oleh setiap kelas. Metode adalah tindakan atau operasi yang misalnya jika Anda memiliki kelas mobil, metode dapat berupa starting, stopping, dan explaining, dan lain-lain. 6. Gambaran visual. Gunakan simbol-simbol UML yang sesuai untuk mewakili kelas, atribut, metode, dan hubungan dalam bentuk teks. Dokumentasi. Selama membuat diagram kelas UML, pastikan untuk mendokumentasikan setiap kelas, atribut, metode, dan hubungan dalam bentuk teks. Dokumentasi ini membantu dalam pemahaman dan komunikasi yang lebih baik tentang dalam sistem. Di sini ada juga tentang visualisasi sebuah kelas. Dalam UML mengacu pada representasikan grafis dari kelas tersebut dalam bentuk diagram kelas UML. Diagram kelas UML adalah salah satu jenis diagram dalam UML yang digunakan untuk menggambarkan struktur statis dan sistem atau operasi yang akan dibangun. Visualisasi kelas dalam UML menggambarkan berbagai elemen penting yang terkait dengan kelas, termasuk nama kelas, atribut, metode, hubungan dengan kelas lain, dan juga keterbatasan atau constraint yang mungkin ada. Ini ada juga tentang atribut dalam UML, digunakan untuk menggambarkan data yang dimiliki suatu kelas. Atribut ini merepresentasikan atau properti karakteristik dari objek yang akan dibuat berdasarkan kelas. Berikut adalah beberapa poin yang penting tentang atribut dalam UML. 1. Nama atribut. Nama ini digunakan untuk mengidentifikasikan atribut dan memberikan pemahaman tentang apa yang diwakili oleh suatu kelas tersebut. Dan yang kedua, tip data. Setiap atribut dimiliki tip data yang menentukan jenis kelas yang dapat disimpan dalam atribut tersebut.
Tip data dapat beberapa tip data seperti integer, string, boolean, double, atau dapat berupa tip data kelas lain dalam suatu sistem. 3. Multiplicity. Atribut menentukan beberapa banyak nilai yang dapat dimiliki oleh atribut dalam konteks relasi dengan objek lain. 4. Deskripsi. Atribut dapat digunakan untuk memberikan penjelasan tambahan tentang atribut tersebut seperti tujuan atau fungsi dari atribut tersebut. Di sini ada juga operation. Dalam UML menunjukkan pada perilaku atau tindakan yang dapat dilakukan oleh objek dalam suatu kelas. Operasi menggambarkan metode, fungsi atau tindakan yang dapat dipanggil pada objek kelas tersebut. Berikut adalah beberapa poin yang penting. 1. Nama operasi. Nama operasi harus unik dalam mengkonteksi kelas tersebut. 2. Parameter. Operasi dapat dimiliki parameter yang menerima input ataupun memberikan output. Maka tip kembalian, jika operasi mengembalikan, maka tip data kembalian harus ditentukan. 3. Sifat aksesibilitas. Sifat aksesibilitas operasi menentukan bagaimana operasi tersebut dapat diakses dari luar kelas. 4. Deskripsi. Dapat digunakan untuk memberikan penjelasan tambahan tentang operasi tersebut seperti tujuan atau fungsi dari operasi tersebut dalam kelas. Ada juga pengertian dari attached notes atau catatan lampiran, adalah catatan tambahan yang disertakan atau dilampirkan bersama dengan suatu dokumen atau informasi lainnya. Catatan ini berfungsi untuk memberikan penjelasan notes, dapat berbentuk tulisan atau komentar yang ditempatkan sebelah bawah atau di atas bagaimana dokumen yang spesifik. Mereka juga dapat berupa lampiran terpisah yang secara fisik terkait dengan dokumen utama. Di sini ada juga pengertian responsibility dan control. Ada dua konsep yang berhubungan dengan tanggung jawab dan atasan dalam konteks tertentu. Berikut adalah pengertian dari kedua konsep berikut. 1. Responsibility atau tanggung jawab. Tanggung jawab merujuk pada kewajiban moral atau tugas yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu tindakan atau keputusan. Tanggung jawab mengimplikasikan adanya kesadaran akan akibat dari tindakan tersebut dan kewajiban untuk bertindak sesuai dengan nilai prinsip atau peraturan yang berlaku. 2. Constraint atau batasan adalah faktor-faktor yang membatasi atau mengatur bagaimana suatu tindakan atau keputusan dapat dilakukan. Batasan ini berupa pembatasan fisik, keuangan, waktu, sumber daya, aturan hukum, atau kebijakan organisasi. Yang ketiga, batasan sering sekali mengaruhi kemampuan atau seseorang atau organisasi dalam mencapai tujuan atau menjalankan tanggung jawab mereka dan keberlanjutan suatu tindakan, keputusan atau proyek. Dengan memahami tanggung jawab mereka dan mengambil tindakan yang tanggung jawab, sedangkan dengan memahami batasan, seseorang dapat merencanakan dan mengelola sumber daya dengan bijak, yaitu atribut, operation, dan visualisasi. Dengan di sini di antara tiganya mereka bekerja dengan kelas, atribut, peralatan, atau visualisasi. Dalam UML merupakan langkah-langkah yang saling terkait dalam proses pemodelan dan desain perangkat lunak. Berorientasi objek, berikut adalah hubungan antara ketiga elemen tersebut. Kelas atribut. 1. Atribut kelas adalah variabel yang dideskripsikan di tingkat kelas dan merupakan bagian dari struktur data kelas itu sendiri. Atribut kelas menyimpan informasi yang relevan dengan kelas dan berlaku untuk semua objek yang atribut dari kelas lainnya.
2. Operasi adalah tindakan atau metode yang dapat dilakukan oleh objek dari suatu kelas. Operasi dapat digunakan untuk mengakses, manipulasi atau mengembalikan nilai dari atribut kelas atau melakukan tugas lain. 3. Visualisasi dalam UML adalah bahasa standar yang digunakan untuk memodelkan dan merancang sistem orientasi objek visualisasi yang merupakan salah satu jenis diagram dalam UML untuk memvisualisasikan struktur kelas termasuk atribut dan operasi yang dimiliki oleh kelas terkait tersebut. Diagram kelas memberikan gambaran visual tentang hubungan antara kelas-kelas dalam sistem dan membantu dan memahami desain perangkat lunak. 4. Dengan menggambarkan bekerja dengan atribut kelas, operasi dari visualisasi dalam UML, Anda dapat memodelkan struktur kelas, atribut, dan metode yang ada di dalam sistem berorientasikan. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan hasil dari presentasi daripada teman saya di atas. Di sini saya akan melanjutkan materinya, itu tentang asosiasi. Dalam UML, asosiasi adalah hubungan antara dua atau lebih kelas yang berhubungan secara semantik. Asosiasi menunjukkan bahwa objek-objek dari kelas-kelas yang terlibat dalam hubungan tersebut saling berinteraksi atau memiliki ketergantungan satu sama yang lain. Selanjutnya itu ialah constraint pada association. Pada UML, constraint pada association adalah keterangan atau batasan yang diberikan pada hubungan antara kelas-kelas yang terlibat dalam suatu asosiasi. Constraint ini dapat digunakan untuk memperjelas atau membatasi hubungan antara kelas-kelas yang terlibat dalam asosiasi tersebut. Selanjutnya itu ialah ada kelas asosiasi. Dalam UML terdapat beberapa jenis hubungan antara kelas yang dapat dinyatakan menggunakan asosiasi. Asosiasi adalah hubungan semantik antara dua atau lebih kelas yang menunjukkan bahwa objek-objek dari kelas tersebut memiliki keterkaitan atau interaksi satu sama yang lain. Selanjutnya itu ada link. Link dalam UML mengacu pada koneksi antara dua objek dalam diagram atau model, menggambarkan hubungan antar keterkaitan antara elemen-elemen yang terlibat, seperti hubungan antara objek dalam diagram kelas, aktor dalam diagram ataupun use case atau objek-objek dalam diagram interaksi. Ada beberapa jenis link yang umum digunakan UML antara lain asosiasi link. Menghubungkan dua kelas dalam diagram kelas, ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara objek-objek kelas tersebut. Link asosiasi dapat memiliki arah dan dapat diberi label untuk memberikan informasi tambahan tentang hubungan. Yang kedua ada generalization, adalah menghubungkan superclass dengan subclass dalam sebuah diagram. Selanjutnya ada multiplicity, adalah menggambarkan jumlah objek yang terlibat dalam hubungan antara kelas-kelas dalam sebuah asosiasi. Multiplicity menunjukkan beberapa banyak instance atau objek dari suatu kelas yang terhubung dengan instance dari kelas lain dalam hubungan tersebut. Multi dinyatakan dalam bentuk range atau nilai tertentu yang mengindikasikan jumlah minimum ataupun maksimum instance yang terhubung. Indikator multiplicity. Qualifier kelas adalah yang digunakan untuk memberi informasi tambahan tentang bagaimana sebuah atribut diberi lakukan dalam sebuah asosiasi antara dua kelas. Kelas kualifikasi menambahkan detail ataupun kelas kualifikasi pada hubungan asosialisasi, terutama pada asosiasi memiliki atribut yang bergantung pada kelas lain.
dengan hubungan tersebut. Dalam UML, kelas kualifikasi dinyatakan dengan menambahkan kelas lain di antara dua kelas yang berhubung dalam sebuah asosiasi. Kelas ini berfungsi sebagai penengah yang memiliki atribut tambahan yang berkaitan dengan asosiasi tersebut. Asosiasi refleksif adalah jenis asosiasi di mana sebuah kelas terhubung dirinya sendiri. Ini berarti setiap instansi dari kelas tersebut memiliki hubungan dengan instansi yang lain dari kelas yang sama dengan yang lain. Berikutnya itu ialah ada generalisasi. Adalah suatu konsep penting dalam UML yang digunakan untuk menunjukkan hubungan hierarkis antara kelas-kelas dalam diagram kelas. Generalisasi adalah bentuk spesialisasi di mana sebuah kelas disebut superkelas menjadi entitas yang lebih umum, sementara kelas lain yang disebut subkelas menjadi entitas yang lebih khusus. Dengan kata lain, subkelas mewarisi atribut dan metode dari superkelas. Selanjutnya ada inheritance, adalah konsep dalam pemrograman berorientasi objek yang memungkinkan suatu kelas untuk mewarisi sifat dan perilaku dari kelas lain yang disebut dengan superkelas atau parent class. Dalam konteks ini, superkelas adalah kelas yang memberikan warisan, sedangkan subkelas adalah kelas yang menerima warisan. Penggunaan inheritance memungkinkan pembuatan hierarki kelas di mana subkelas dapat mewarisi atribut dan metode dari superkelas, serta menambahkan atribut dan metode tambahan yang unik untuk subkelas tersebut. Dengan demikian, subkelas dapat memiliki karakteristik yang sama dengan superkelas, tetapi juga memiliki perbedaan yang spesifik. Satu konsep yang terkait dengan inherensi adalah subkelas kelas yang menerima warisan dari superkelas disebut subkelas. Subkelas mewarisi semua atribut dan metode yang didefinisikan di superkelas, serta dapat menambahkan atribut dan metode tambahan superkelas. Kelas juga memberikan warisan kepada subkelas disebut dengan superkelas. Selanjutnya itu ada disjoint. Disjoint adalah mengacu pada hubungan antara kelas-kelas dalam diagram kelas yang memiliki objek yang sama atau tidak saling tumpang tindih. Pengertian disjoint dalam UML dapat dijelaskan dalam dua konteks yang berbeda: disjoint dalam hubungan kelas dan disjoint dalam kasus penggunaan. Disjoint dalam hubungan kelas ialah hubungan antara kelas-kelas dapat dinyatakan dengan menggunakan asosiasi. Ketika kedua terhubung melalui asosiasi dan dinyatakan sebagai disjoint, ini berarti tidak ada objek yang menjadi anggota dari kedua kelas secara bersamaan. Dengan kata lain, kedua kelas tersebut memiliki objek yang tidak saling tumpang tindih. Yang kedua ada disjoint dalam kasus penggunaan, yaitu dapat merujuk pada klasifikasi kasus penggunaan atau unsur case dalam UML. Dalam konteks ini, kasus penggunaan disjoint adalah kasus penggunaan yang tidak memiliki arti atau skenario yang sama atau tidak saling tumpang tindih. Selanjutnya ada abstract class, yaitu suatu kelas dalam pemrograman yang tidak saling dapat diinstansis atau digunakan secara langsung untuk membuat objek. Namun sebaliknya ada juga yang dinamakan dengan subclass. Subclass abstrak adalah digunakan sebagai kerangka kerja untuk membantu kelas turunan yang lebih spesifik. Selanjutnya ada dividend class. Dividend class ialah istilah yang digunakan dalam pemrograman berorientasi objek merujuk pada kelas yang secara langsung bergantung pada kelas lain. Ketika suatu kelas bergantung pada kelas lain, itu berarti kelas tersebut menggunakan objek atau mengandalkan fungsionalitas dari kelas lain untuk melakukan tugasnya. Kelas yang bergantung umumnya akan memiliki referensi atau objek dari kelas yang menjadi ketergantungan. Dividend
kelas akan menggunakan atribut yang disediakan oleh kelas yang bergantung untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sekian dan terima kasih atas hasil presentasinya. Kami mohon maaf atas banyaknya kesalahan dalam kami mempresentasikan presentasi kami. Terima kasih.